Sholat qashar adalah sholat yang dipangkas, yang diringkas, yang jumlahnya 4 menjadi 2, gitu Pak. Dan berarti yang boleh diqashar itu zuhur, asar, dan isya, kan gitu, yang jumlahnya 4 maksudnya. Seperti subuh dan maghrib tidak Pak, gitu. Dan mengqashar juga tidak semerta-merta kita mengqashar gitu, tidak, ada ketentuannya. Sholat zuhur kata Ustadz boleh diqashar, udah pangkas jadi 2, lumayan korting 2. Jadi ada ketentuan Pak, ada syaratnya gitu. Kalau memang tidak termasuk ke dalam syarat qashar ya nggak boleh gitu Pak ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pengertian qashar, tadi di awal sudah saya katakan, makna qashar itu secara bahasa artinya mengurangi atau meringkas dari 4 menjadi 2 gitu. Tapi kalau subuh 2 ya nggak bisa dipangkas jadi 1, atau 3 jadi 1,5, nggak bisa. Jadi yang 4 aja Pak, yang 4 saja. Itu menurut bahasa pengertian qashar. Menurut istilah, definisi qashar adalah sholat mengurangi bilangan rakaat, mengurangi bilangan rakaat pada sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat gitu. Sholat fardu yang 5 waktu tadi Pak ya. Jadi kalau sholat sunnah itu tidak bisa diringkas gitu ya. Nah kemudian sholat subuh, sholat maghrib itu nggak bisa diqashar. Nah kemudian perintah qashar meringkas sholat yang tadinya 4 jadi 2, ini tentunya ada dalil Pak, ada perintah, bukannya istilahnya tanpa ada alasan, tanpa ada dasar ya. Pengurangan jumlah rakaat dari 4 menjadi tinggal 2 adalah pensyariatan yang didasarkan pada nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada dasarnya. Jadi kalau kita melaksanakan qashar, sholat dari 4 menjadi 2, itu ada dasarnya, nggak salah. Tapi yang terpenting memenuhi syaratnya. Gitu. Ada syaratnya. Kalau nggak terpenuhi ya nggak boleh. Gitu. Kemudian yang pertama, dalil atau nas Al-Quran yang mensyariatkan tentang perintah sholat qashar ya di sini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 110. Nanti bisa kita cross check kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum dinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kalau kita pahami dalam ayat ini sebenarnya pensyariatan qashar salat masih sangat terkait dengan syarat keadaan takut kalau kita bicara redaksi bahasa Al-Quran tadi, perintahnya gitu ya. Hal ini nampak jelas ketika ayat ini menyebutkan kalimat in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, berarti namanya penyerangan identik kepada peperangan gitu. Jadi intinya ini ayat turun di saat baginda Nabi sedang kondisi perang dengan orang-orang kafir. Ketika sholat sempurna gitu ya, namanya 4 rakaat misalnya saat zuhur, dikhawatirkan, ada kekhawatiran gitu maksudnya dalam peperangan, sehingga dibolehkan oleh Allah untuk diqashar, diringkas menjadi 2 rakaat. Nah kemudian ada satu pertanyaan yang muncul barangkali di benak kita. Kalau melihat redaksi ayat tadi, ini kan perintahnya saat kita takut, saat perang gitu ya. Terus bagaimana? Apakah boleh mengqashar sholat sedangkan kondisinya aman seperti ini gitu ya? Apakah boleh kita melaksanakan sholat qashar gitu? Padahal kalau dari rujukan ayat tadi itu dalam kondisi takut atau perang gitu. Nah, jawaban ini disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah hadisnya.
Ini kata beliau yang bersumber dari Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Khattab. Kata Ya'la bertanya kepada Umar, kenapa kita tetap mengqashar sholat gitu. Padahal kita sudah berada dalam kondisi aman gitu. Dulu Nabi disuruh mengqashar karena perang, sekarang kan udah aman, kenapa kita masih melakukan sholat qashar? Kata Ya'la bin Umayyah. Kemudian Umar Ibnu Khattab menjawab, pertanyaanmu itu pun kutanyakan kepada baginda Nabi saat itu. Jadi sebelum si Ya'la bin Umayyah bertanya sama Umar, Umar udah bertanya duluan sama Nabi. Kata Nabi, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah itu. Maksudnya perintah qashar itu merupakan kemurahan hatinya Allah, merupakan bagian dari kasih sayang Allah gitu. Jadi terima. Jadi walaupun kondisi aman, tidak terjadi perang, tetap silakan kalian melaksanakan sholat dengan mengqashar dengan ketentuan terpenuhinya syarat-syaratnya gitu. Kalau nggak terpenuhi ya nggak boleh gitu. Kemudian hadis ini Pak menepis sanggaat, menyanggah berbagai penafsiran dan spekulasi bahwa sholat qashar itu terbatas hanya pada kondisi perang gitu. Jadi ayat yang tadi saya sampaikan itu kan perintah sholat qashar saat Nabi perang. Nah, kemudian orang yang memahami tekstual saja udah, kalau nggak dalam kondisi perang ya nggak boleh qashar sholat gitu. Tapi kan ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa itu merupakan sedekah dari Allah dan kita terima gitu. Artinya boleh kita melaksanakan sholat qashar yang dengan catatan terpenuhinya syarat-syaratnya, itu saja. Nah kemudian hadis-hadis baginda Nabi banyak sekali Pak yang selalu beliau melaksanakan dalam sholatnya itu mengqashar dalam kondisi tertentu tentunya ya, dalam kondisi tertentu. Salah satunya, dan hadis ini sudah banyak diakui yang bersifat malah sanadnya atau statusnya mutawatir, artinya sudah nggak ada keraguan di dalamnya, kebenarannya sudah ini ya. Nah, Rasulullah dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan dari Aisyah istri beliau, awwalu ma furidatis sholatu raka'ataini fa aqrat sholatus safar wa atammat sholatul hadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, awal mula diwajibkan sholat itu 2 rakaat, kemudian ditetapkan bagi sholat safar. Sholat safar itu sholat yang dalam perjalanan Pak. Jadi intinya kesimpulan sementara kita ambil sholat di qashar itu boleh kalau dalam perjalanan gitu. Ya. Kalau misalnya dalam keadaan hadar itu tidak safar, kita hadir sesuai kondisi kita, tidak dalam keadaan perjalanan, maka disempurnakan menjadi 4, itu tetap tepat gitu. Iya, seperti itu. Dan banyak sekali hadis-hadis yang setara dengan itu yang secara kesimpulannya adalah sholat qashar itu boleh dilakukan dalam kondisi kita dalam perjalanan. Salah satu perjalanan yang dibolehkan mengqashar sholat adalah perjalanan tidak niatnya dalam perjalanan itu tidak maksiat. Maksud niat perjalanan itu ibadah, ziarah, besok nanti kita nih ya. Jadi misalnya satu saat misalnya kita melaksanakan sholat, meringkas sholat zuhur dan asar menjadi 2 misalnya yang harus 4, itu boleh karena perjalanan yang kita niatkan adalah perjalanan bukan maksiat. Ya, artinya memang ibadah gitu Pak ya, dibolehkan. Banyak hadis yang lain. Nah kemudian di sini Pak ada muncul satu bukan keraguan, pemikiran dari para ulama tentang makna qashar dan itmam. Itmam itu penyempurnaan, dari hadis yang disampaikan. Qashar kan meringkas, itmam itu menyempurnakan menjadi 4 gitu. Nah, di sini ulama berbeda pendapat Pak mengenai aslinya sholat itu tadinya 2 rakaat apa 4 rakaat gitu.
dari sholat 5 waktu yang baginda Nabi terima dari Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj, ada yang namanya subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Apakah memang semua yang rata 2 rakaat gitu? Apakah memang sudah ada ketentuan 4 rakaat gitu Pak? Ini yang menjadi buah pemikiran dari para ulama sehingga menimbulkan perbedaan pendapat gitu. Nah, di sini seperti misalnya tadi sholat itu kata buah pemikirannya bahwa apakah sholat itu aslinya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat misalnya, semualah 2 rakaat itu Pak ya. Terus ditambah menjadi 2 rakaat lagi jadi 4, maghrib 2 rakaat tambah 1 jadi 4 gitu. Apakah seperti itu? Apa memang sudah ada bilangan-bilangan rakaat tersebut sebelumnya gitu ya? Baik, di sini jumhur ulama itu mayoritas ulama di antara ulama yang berpendapat ini adalah Imam Maliki, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat bahwa yang merupakan asal adalah sholat itu 4 rakaat. Kayak zuhur memang sudah 4 rakaat gitu. Kayak asar 4 rakaat dan seterusnya yang kita kenal sekarang ini gitu Pak ya. Lalu Allah memberikan keringanan pada sholat-sholat tertentu yang jumlahnya 4 menjadi 2 dengan kondisi kosor tadi, dengan kondisi misalnya tadi syaratnya perjalanan gitu ya, dan perjalanan itu merupakan sedekah dari Allah buat umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dasarnya ulama 3 ini, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i mengatakan sesuai hadis dari Nabi, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu adalah sedekah dari Allah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah itu. Artinya kasih sayang Allah ketika dalam perjalanan ini merupakan, tadi saya bilang di awal, ciri khas agama Islam itu penuh dengan keringanan gitu. Maka ketika dalam perjalanan yang 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaat, itu adalah merupakan keringanan yang syariat berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi menurut mazhab Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa sholat itu awalnya 2 semua, 2 rakaat semua, yang 4 tambah 2, yang 3 berarti tambah 1 gitu Pak ya. Nah, ini beliau berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan awalu ma fi furidatis sholatu raka'ataini. Awal pertama kali sholat itu diwajibkan ada 2 rakaat. Nih kata beliau, fa'aqarat sholatus safar wa atammat sholatul hadar. Kemudian ditetapkan bagi sholat safar 2 rakaat dan disempurnakan menjadi 4 rakaat kalau sholat hadar. Sebetulnya pemahaman ini enggak tolak belakang sama yang tadi Pak, karena ada bahasa safar dan hadar gitu Pak ya. Jadi menurut pendapat saya bahwa Imam Hanafi pun memahaminya kalau sholat safar itu 2, tapi kalau hadar 4. Bukan berarti awalnya itu 2 terus jadi 4, bukan gitu ya. Tapi ya beliau berpendapat demikian gitu Pak ya. Nah, kemudian bicara hukum sholat qashar itu apa? Ya kalau kita bicara hukum sholatnya kan wajib Pak, ya kan? Tapi ketika kita dalam kondisi tertentu melaksanakan sholat qashar itu akan muncul hukum lagi gitu. Apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, apakah haram dan sebagainya gitu ya. Nah, pendapat ulama yang mengatakan wajib mengqashar sholat kalau dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan terus memenuhi syaratnya, maka hukumnya wajib. Ini menurut Imam Abu Hanifah atau mazhab Abu Hanifah. Beliau mengatakan mewajibkan qashar bagi orang yang melakukan perjalanan yang telah terpenuhi syaratnya. Jadi wajib gitu ya. Istilah lain yang digunakan adalah azimah. Azimah itu keagungan atau kemuliaan, sama saja. Dan tidak boleh sholat dengan itmam. Itmam itu menyempurnakan 4 rakaat. Jadi kalau dalam perjalanan sangat dianjurkan, bahkan wajib, udah ringkas saja. Menurut mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi ya. Nah, kemudian
kalau misalnya kita dalam perjalanan sudah terpenuhi syaratnya, terus kita nggak kosor, kata beliau dosa karena hukumnya wajib, gitu. Jadi harus atau wajib di kosor. Itu kata Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian yang menganggap sunnah, hukumnya sunnah, ini yang masyhur Pak, yang dominan ulama berpendapat bahwa mengkosor sholat hukumnya sunnah adalah mazhab Malikiyah, Imam Maliki ya. Dasarnya adalah tindakan Rasulullah yang secara umum selalu mengkosor sholat dalam hampir semua perjalanan beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Sahibtun nabiyya fakana la yuzidu fis safar ala rak'ataini wa Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu kadzalik. Abdullah bin Umar berkata, aku menemani Rasulullah, beliau tidak pernah menambah sholat lebih dari 2 rakaat dalam safar itu perjalanan. Ya, jadi beliau itu kalau dalam perjalanan sholatnya pasti 2 rakaat, artinya dikosor gitu ya. Dan gak lebih dari itu. Enggak ada dalam satu riwayat yang zuhur 4 3, enggak. Jadi 2 gitu ya. Nah, demikian juga Abu Bakar melakukan itu, Umar juga melakukan itu, Utsman juga melakukan itu. Artinya dicontohkan juga oleh para sahabat. Nah, kalau misalnya dalam perjalanan bisa menjadi hukumnya sunnah. Mengkosor itu sunnah menurut Imam Maliki gitu. Nah, nanti soalnya setelah kosor kita akan bahas jamak Pak. Makanya saya bilang kalau kosor kan meringkas, kalau jamak menghimpun gitu ya. Jadi sholatnya tetap utuh. Zuhur asar 4 tapi digabung, itu jamak namanya. Nah, kalau misalnya memungkinkan ya jamak. Nah, kalau kita kosor jatuhnya sunnah gitu. Ya? Kodo mengganti Pak. Iya. Jadi kalau mengganti itu tadi saya bilang, ketika misalnya kita lupa, tertidur, saat kita ingat, kalau lupa kan saat ingat lakukan gitu. Nah, itu mengkodo namanya. Saat kita misalnya tertidur, kan kita tinggal sholat tuh Pak. Saat bangun kerjakan. Nah, itu namanya mengkodo gitu ya. Kalau mengkosor memangkas atau meringkas. Jadi itu Pak ya. Terus pilihan ini tadi hukum wajib, sunnah, pilihan. Yang berpendapat hukum menjadi pilihan ini, sholat kosor itu adalah mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Pilihan ini maksudnya adalah kalau kita mau kosor ya pilihan ya boleh, mau kita jamak juga boleh gitu. Hampir setara dengan Imam Malik sunnah tadi jatuhnya, tapi di pilihan. Tadi saya bilang ketika kita kosor, mau melakukan kosor yang penting syaratnya tercukupi, terpenuhi gitu ya. Ketika kita mau kosor boleh. Dan ketika kita mau lengkap sholatnya 4 rakaat tapi di jamak ya boleh gitu, pilihan gitu ya. Dan yang terakhir ada yang namanya tiga berarti. Pertama tadi wajib, kedua sunnah, pilihan ini lebih kepada mubah, boleh gitu. Jadi kalau kita mau sholat diringkas boleh, mau kita lengkapi boleh. Misalnya gini, ketika kita sholat zuhur nih, misalnya jam 1 lah misalnya, yang perjalanan berhenti, kita menemukan masjid tempat ibadah di jam 1 misalnya. Setelah itu kita akan melanjutkan kembali perjalanan. Kemungkinan besar sampai misalnya malam, isya bisa jadi gitu kan. Artinya kalau kita cuma sholat zuhur doang, asar, maghrib, isya tinggal Pak, ya kan? Maka yang baik adalah kalau kita ngambil ini sunnah dan merupakan mubah pilihan gitu ya, maka sholat zuhur dan sholat asar boleh kita kosor. Di jamak nanti jamak kosor. Ada yang tidak dikosor, tetap jamaknya doang yang diambil. Jamak itu menghimpun, jadi sholatnya tetap lengkap. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kita gabung di 8 rakaat Pak, tapi kita lakukan di waktu zuhur, disebut dengan jamak takdim. Nanti ketika kita melewatkan waktu asar juga nggak masalah karena udah dikerjakan tadi. Nah terus nyampe ke isya. Nah maghrib dan isya kan nggak bisa dikosor Pak, karena maghrib 3 rakaat. Biasanya gimana? Jamak.
maghrib dan isya kita kerjakan di waktu isya, disebutnya jamak takhir. Tetap pengerjaannya itu maghrib dulu baru isya gitu. Itu jamak takhir namanya. Jadi pendapat yang sunnah dan mubah ini pilihannya boleh. Kalau mau diringkas boleh gitu ya. Mau lengkap di jamak boleh gitu ya. Karena kita kalau untuk zohor ke asar sih boleh aja dikosor, karena kan dibilang rakaatnya 4 ya. Tapi kalau maghrib ke isya jamak, karena nggak bisa dikosor. Gimana? Iya, sunnah atau pilihan ya kita. Tapi kalau maghrib sama isya apa bukan sunnah bukan pilihan. Kenapa? Karena kan maghribnya nggak bisa dipangkas, ya kan? Karena 3 rakaat gitu. Makanya alternatifnya jamak takhir gitu. Kadang-kadang kan waktu yang maghrib sempit, kalau isya agak panjang sampai di satu tempat lagi kita jam 9 malam misalnya baru sampai ke tempat ibadah. Ya udah kita kerjakan isya dan maghrib, kita kerjakan di waktu isya. Maghrib dan isya kita gabung. Disebut dengan jamak takhir. Tapi pengerjaan tetap maghrib dulu baru isya gitu. Nanti niatnya dan sebagainya kita akan jelaskan. Nah, bicara perjalanan nanti ada syarat Pak. Salah satunya adalah tentang jarak tempuh yang harus kita biar kita masuk ke syaratnya. Kalau kurang dari jarak tempuh ya nggak bisa, nggak masuk syarat gitu ya. Nah, kemudian kriteria safar itu perjalanan ya, perjalanan yang tadi saya katakan di awal, perjalanan bukan untuk maksiat, perjalanan ibadah, silaturahim misalnya gitu Pak ya, itu boleh kita gunakan maksudnya alasan untuk mengkosor dalam konteks kita perjalanannya bukan untuk maksiat, bukan untuk kita ya foya-foya atau mungkin maksiat lah intinya. Kalau selain itu untuk silaturahim, untuk ilmu, untuk berziarah salah satunya itu boleh gitu ya. Yang terpenting adalah ketika kita mau mulai berangkat, namanya safar kan perjalanan. Nah, perjalanan ada awal ada akhir gitu ya. Ada ada awal perjalanan dan akhir perjalanan. Di awal perjalanan harus ada niat bahwa kita melakukan safar. Harus ada niat. Karena kalau nggak ada niat itu nggak akan menjadi bisa jadi kurang kriteria kita mengkosor gitu Pak. Kalau misalnya ya ada kita maka dicontohkan dalam kitab karya dari Ustaz Ahmad Sarwar LCMA ini, beliau mengatakan kayak orang diculik misalnya, itu nggak bisa karena nggak ada niat safar Pak. Itu nggak ada niat safar ya. Nah, kemudian selain niat ada sengaja niat kita melakukan perjalanan gitu. Nah, ketika nanti di dalam perjalanan kita ada waktu tertentu yang pada akhirnya kita melakukan sholat qashar, itu boleh, itu sempurna gitu. Nah, yang kedua adalah jarak. Nah, jarak di sini memang menjadi satu menjadi satu standar. Yang namanya perjalanan jarak tempuh yang menjadi ukuran. Kalau kurang dari ketentuan dalam syariat maka nggak boleh dikosor gitu. Makanya jumhur ulama sepakat para ulama jarak yang ditempuh itu 4 burud namanya. 4 burud ini disampaikan oleh mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Imam Hambali. Ada 3 imam, 3 mazhab yang mengatakan bahwa jarak tempuh untuk dibolehkan kita mengkosor adalah 4 burud namanya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi, ya ahlal Makkah la taksuru fi aqalli min arba'ati bardin mimma kata illa usfan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, wahai penduduk Mekah, jangan kalian mengkosor sholat bila kurang dari 4 burud. Jadi kalau bisa kurang dari 4 burud boleh kosor. Nah, dari Mekah ke Usfan. Kalau bisa sekiranya jarak satu kota ke kota lainnya kurang dari 4 burud, berarti belum masuk syarat gitu. Nah, kemudian barangkali kita bertanya-tanya, 4 burud itu berapa? Gitu kan barangkali ya. Di sini para ulama lagi-lagi sepakat menyatakan bahwa jarak 1 farsakh itu sama dengan 4 mil. Dalam tahqiq kitab Bidayatul Mujtahid dituliskan bahwa 4 burud itu sama dengan 88,704 km. Hampir 89 km.
Ya, berarti itu udah memenuhi syarat Pak, 4 huruf namanya. 88,704 km. Ya 89 lah ya. Ada yang mengatakan 98 km ada, tapi ini dinukil dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu 88,704 km. Nah, jadi kalau misalnya jarak tempuh kita sepanjang itu jaraknya, maka terpenuhilah kita boleh melaksanakan sholat qashar. Kalau kurang nggak boleh. Ya, nah, tadi saya Pak Andi kalau jarak kita ke Tasik kan jauh tuh. Berarti nanti kalau misalnya kiranya boleh kita inilah gitu ya. Karena dulu pernah Pak saya waktu ziarah ke Pekalongan gitu, dari Cirebon subuh berjamaah. Nah, dari Cirebon ke Pekalongan sampailah kalau nggak salah sekitar jam 1-an lah. Dari Pekalongan kita menuju tempat lain ke Guci Pak. Nah, itu kan jauh jaraknya. Jadi saya berpendapat sama jamaah sudah kita laksanakan sholat, tapi saya nggak qashar, saya jamaah. Kenapa saya katakan tadi kan hukumnya gitu Pak ya? Nah, hukumnya pilihan gitu. Nah, karena kalau kita karena kebetulan jam 1 itu setelah itu baru kita ziarah ke makam di daerah Pekalongan pada waktu itu. Nah, santai gitu Pak. Kalau kita pangkas itu mungkin barangkali keburu-buru waktunya, misalnya gini, sampai kita sholat zuhur itu bisa setengah 3 misal, atau jam 3, asar jam 3.15. Kalau kita lakukan 4 nggak keburu masuk waktu berikutnya, kan gitu. Maka boleh qashar, karena waktunya panjang, makanya saya melaksanakannya sejamaah. Jadi sholatnya lengkap 4, tapi saya lakukan sholat asar dan zuhur saya gabung di sholat zuhur, disebut dengan jamak takdim. Nah nanti setelah itu soalnya saya nyampe ke Guci itu kalau nggak salah sekitar setengah 7 atau jam 7 lah gitu. Nah kan masuk isya tuh. Nah maghrib dan isya kan maghrib udah kita kerjain itu dalam perjalanan. Isyanya kita jamak lagi, jamak takhir. Maghrib dan isya kita gabung di waktu isya, tapi pelaksanaan tetap maghrib dulu karena awalnya waktu maghrib gitu ya. Nah itu Pak ya, kurang lebih seperti itu Pak ya. Jadi jaraknya 88,704 atau 89 lah. Itu yang dimaksud dengan 4 huruf. Nah itu ya. Para bapak barangkali itu saja sementara yang akan kami sampaikan, karena nanti akan kita bicara tentang